Jadi di badan legislasi ya utamanya, seluruh undang-undang itu dievaluasi dan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan implementasi undang-undang itu. Dan undang-undang kementerian lembaga ini memang belum ada revisi sejak tahun 2008. Padahal kan politik itu dinamis. Apalagi posisi ataupun portofolio kementerian dan lembaga negara itu sangat dibutuhkan mengikuti terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan tentu pada akhirnya menjadi domain dari presiden terpilih. Oleh karenanya, kalaupun ada keinginan untuk merevisi, ya tentu dalam pandangan kami memang ini sudah saatnya kita tinjau, kita revisi berapa jumlah dan portofolio apa yang nanti akan dicantumkan di dalam undang-undang kementerian dan lembaga ini. Ya kita tunggu saja nanti revisinya. Kebetulan saya juga ada di panja undang-undang ini. Tentu nanti kita akan melihat sejauh mana urgensi dan pengembangan terhadap kebutuhan kementerian dan lembaga ini. Kang, tapi kan ini kok bisa pas banget ini kan ini putusan MK kalau nggak salah 2011 dan ini digulirkan oleh DPR di saat isu Pak Prabowo ingin menambah dengan jatah posisi 40 menterian. Ini kok bisa pas banget dan sesuai dengan apa yang sekarang lagi? Ya karena mungkin timingnya pas saja gitu ya. Timingnya pas. Kita juga mengevaluasi, kita juga memonitor perjalanan implementasi undang-undang ini dan tentu pada akhirnya klop dengan mungkin dengan keinginan Pak Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif gitu. Dan ya bagi DPR nanti menggodoknya tentu pada sisi urgensi mana yang tentu ini harus kita dukung. Intinya sebetulnya pada akhirnya dikembalikan kepada presiden terpilih gitu. Dan apa yang harus dipolemikkan gitu. Karena domain dan hak prerogatifnya kan ada di presiden terpilih gitu. Nah, tinggal nanti kita akan melihat bagaimana pembahasannya. Tentu hal-hal yang memang terkait dengan dinamika perpolitikan nasional dan kebutuhan terhadap pemerintahan ke depan. Kalau kebutuhannya nambah ya harus ditambah gitu. Kalau size-nya negara ini penduduknya juga semakin meningkat ya harus ditambah. Kan demi keefektifan perjalanan pemerintah ya tentu harus secara spesifik bahwa kementerian juga bisa menggarap sektor-sektor yang tentu ini menjadi tujuan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya perubahan dan revisi ini menurut saya hal yang biasa dan tentu kalau nanti disesuaikan dengan kebutuhan presiden terpilih, saya kira timingnya pas gitu ya. Kang, ini bicara efektif, PKS menilai justru kalau kementerian yang gemuk itu tidak efektif dan efisien. Pasti pro kontra itu pasti ada gitu ya. Tinggal bagaimana kita cara pandangnya. Kalau kami di Demokrat ketika melihat ini adalah menjadi hak prerogatifnya presiden dan tentu timingnya tepat dan saatnya memang kita melakukan pengembangan terhadap portofolio kementerian. Karena gini, pengembangan itu kan lebih baik dia lebih banyak, kemudian pilihannya lebih sedikit. Daripada kemudian dibatasi tapi kita kebutuhannya lebih banyak. Jadi ya pada akhirnya nanti akan dikembalikan pada presiden terpilih. Jadi kalau cara pandang ada yang kemudian memandang ini tidak efektif, ya dia punya cara pandangnya bagaimana ketidakefektifan itu. Karena pada akhirnya ya kalau melihat keefektifan justru semakin lingkupnya di spesifik ya, semakin kan kalau kementerian semakin lebar berarti kan lingkupnya semakin spesifik, ya semakin efektif semestinya. Jadi bagaimana cara pandang, apalagi kalau kita memandang dari jauh dan kemudian tidak berada dalam tujuan yang sama, ya pasti akan selalu berseberangan gitu ya. Oleh karenanya menurut saya bagaimana kita cara pandangnya. Kang, ini dalam revisi nanti apakah ada angka spesifik yang akan dituliskan mungkin menjadi 40 kementerian atau gimana gitu Kang di dalam nanti undang-undang Gini, kementerian supaya DPR ini mengambil keputusan DPR dengan pemerintah ya, tentu undang-undang itu adalah keputusan DPR dan pemerintah. Supaya menjadi banyak pilihan, ya sebaiknya pembatasan portofolio kementerian lembaga ini lebih lebar. Sehingga nanti atas kepentingan presiden terpilih, ini bisa menentukan pilihan yang mana yang tentu akan diambil gitu. Dan bahkan mungkin nanti saya akan usul di dalam pembahasan kita jangan memberikan judul yang terlalu sempit
atau bidang yang terlalu sempit. Sehingga bidang-bidang ini juga mungkin saja bisa dikembangkan. Oleh karenanya sekali lagi bahwa pengembangan ini supaya tidak membatasi atas kebutuhan-kebutuhan terhadap keefektifan pemerintahan ke depan. Ke depan itu kan bukan jangka hanya 5 tahun, 10 tahun. Mungkin kalau kita memberikan ruang yang lebih leluasa, undang-undang ini bisa berlaku sampai 20-30 tahun ke depan. Kang, tapi kan PDIP bilang bahwa adanya revisi ini tuh untuk bagi-bagi kekuasaan gitu, Kang. Ini Sekali lagi tergantung kepada cara pandang. Kalau kami di Demokrat justru ini lebih baik karena memberikan ruang pilihan yang lebih luas pada presiden terpilih. Siapapun, bukan hanya untuk jangka 5 tahun, tapi bisa 20-30 tahun ke depan. Kan soal pilkada nih sedikit. Kalau di Jawa Timur ini kalau nggak salah Ibu Khofifa akan berpasangan lagi dengan Ya. Pak Emil. Ini sudah dibicarakan dengan partai-partai lain belum sih? Ya, saya termasuk yang membicarakan di Demokrat terhadap Pilgub Jawa Timur. Insya Allah saya kira sebentar lagi sudah mulai ada kesepahaman bahwa bukan hanya memberikan rekom atau memberikan surat tugas kepada Bu Khofifah, karena nanti pada akhirnya pendaftaran itu kan B1 KWK gitu ya. Nanti pada akhirnya kami meyakini bahwa partai-partai juga akan memberikan dukungan. Namun saat ini ada partai-partai yang sudah akan memberikan secara pasti dukungan Khofifah Emil gitu ya. Demokrat sudah tentu. Nanti insya Allah mungkin Golkar, mungkin PAN ya. Komunikasi politik terus kami jalin dan mudah-mudahan tidak ada perbedaan wakil, sehingga ketika kita ada kesamaan tentu sama-sama akan merekomendasikan pasangan Khofifah dan Emil. Dan ini juga pasangan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat Jawa Timur untuk melanjutkan kepemimpinannya. Karena Bu Khofifah Emil ini juga memimpin Jawa Timur berhasil bisa meningkatkan perekonomian, menurunkan tingkat kemiskinan, dan bisa menjawab masalah-masalah yang ada di Jawa Timur. Oleh karenanya atas dasar prestasi 5 tahun ke belakang, rasa-rasanya partai-partai yang saat ini sudah memberikan dukungan kepada Ibu Khofifah, insya Allah juga akan memberikan dukungan kepada Mas Emil datang. Artinya ini sudah harga mati untuk paket Khofifah Emil ini, tidak bisa kompromi dengan pasangan lain Bu Khofifahnya. Seperti apa? Bagi Demokrat ya memang ini yang pas gitu ya. Bukan antara harga mati dan harga tidak mati, tapi ini adalah pasangan yang tepat, yang pas, yang sudah ada track recordnya, tinggal bagaimana melanjutkan ke depan 5 tahun lagi. Memang ada yang menolak partai-partai lain untuk Tidak, wakil sampai ya, Pak, sejauh ini tidak, tetapi kan surat tugas dan rekomendasi yang diberikan oleh partai lain baru kepada Ibu Khofifah. Sehingga kita juga terus meyakinkan kepada partai-partai sahabat bahwa Mas Emil ini cocok jika melanjutkan 5 tahun ke depan bersama-sama dengan Ibu Khofifah. Ini PDIP juga katanya tertarik untuk mengusung Bu Khofifah. Kita lihat perkembangannya, kan politik ini sangat dinamis gitu ya. Tapi selain udah ada Golkar sama komunikasi PAN, dengan ke PDIP juga nggak, Kang, komunikasinya? Ya kita lihat ke depannya. Yang pasti bahwa partai-partai yang sebelumnya mengusung pasangan Bu Khofifah dan Mas Emil, saya kira bisa sepakat untuk melanjutkan. Kalau soal Jakarta gimana, Pak? Hah? Kalau Jakarta nih Jakarta belum ada namanya. belum ada tanda-tanda hilal sebetulnya. Ya. Kita tunggu karena Jakarta ini menjadi pusat perhatian khusus. Kami kemarin sudah mengundang DPD, Partai Demokrat sudah mengundang Ketua DPD DKI Jakarta, dan kami sudah mendiskusikan siapa sosok yang tepat dan lain sebagainya. Kita masih menunggu lah, saling menunggu. Wait and see bukan berarti diam, tetapi kami juga bekerja, menilai, mencari sosok dan figur yang pada akhirnya saya kira nanti suatu saat pada titik tertentu kita akan bisa sama-sama melihat siapa sesungguhnya figur yang bisa memimpin Jakarta ke depan. sudah ada yang mengusulkan nama dari internal mungkin atau eksternal juga sudah ada? Demokrat sampai saat ini belum ya. Tapi ya yang santar-santar misalkan Mas Ridwan Kamil ya dari Jawa Barat kemungkinan ke DKI Jakarta itu kan ada gitu ya. Kemungkinan juga konon Mas Anies akan mencalonkan di Jakarta juga ada. Tapi sampai saat ini belum ada partai-partai yang secara definitif untuk menyebutkan sosok dan figur untuk calon Jakarta. Bahkan PJ Gubernur DKI Jakarta saat ini Mas Heru juga sebagai sosok figur yang juga
sekarang sudah mulai terangkat ke permukaan untuk juga sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jadi ramailah nanti. Ini udah komunikasinya gimana sih, kan kemarin katanya Pak Prabowo udah minta menyiapkan kader-kadernya. Nah sekarang udah sampai mana nih prosesnya dan udah Ya kita tunggu mengerucut sampai kita kabinetnya seperti apa. Tapi udah ada gambaran dari Demokrat siapa aja? Iya, siapa aja Selain sih, Bisa di sela-sela beliau berdinas sebagai Menteri ATR BPN, tentu media bisa Ya. Ya, terima kasih ya, Kang. Terima kasih banyak. Kang izin untuk aturan 4 hari kerja di BUMN itu seperti apa ya Kang ininya? Ya, sampai hari ini belum mendapatkan penjelasan yang detail terkait dengan kepentingan untuk bisa memangkas hari kerja. Gitu. Mungkin kalau jam kerjanya sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan, tetapi ini memangkas hari kerja yang hanya akan 4 hari kerja. Dalam pandangan saya bahwa penetapan hari kerja kementerian semestinya menjadi keputusan negara. Jadi kalau hanya nanti diuji coba atau dijalankan di Kementerian BUMN, ini kan bagaimana dengan hari kerja di kementerian lainnya. Padahal kementerian dan lembaga itu adalah instansi pelayanan publik. Artinya instansi pelayanan publik sejatinya sebetulnya tidak ada libur. Masyarakat bisa dilayani karena orang yang bekerja setiap hari bisa saja mereka tidak memiliki waktu untuk mengurus kebutuhan administrasi dirinya di hari kerja. Semestinya hari libur ada kesempatan dia untuk mengurus itu. Atau mungkin banyak BUMN yang memang harus berurusan dengan kementerian yang pada akhirnya terhambat oleh karena hanya 4 hari kerja. Nah, oleh karena itu sebetulnya peraturan terhadap pelaksanaan hari kerja semestinya harus menjadi keputusan nasional, bukan keputusan kementerian, kecuali barangkali berurusan dengan jam kerja. Misalkan dulu Kementerian Kelautan Perikanan di pemerintahan yang lalu pernah memutuskan untuk masuk jam kerja jam 7 pagi. Pulangnya lebih cepat, jam kerjanya tidak berubah, gitu. Tetapi jam masuk dan jam pulangnya yang berubah. Oleh karena itu, sebelum diterapkan kaji lebih baik dan seyogianya ini menjadi keputusan negara. Keputusan negara itu secara keseluruhan bisa diterapkan di seluruh instansi. Tidak bisa karena satu instansi dengan instansi lainnya di pemerintahan itu ada hubungannya, ada korelasinya. Sehingga kalau yang satu masuk kerja, yang satu libur, ini juga akan mengganggu pelayanan publik. Namun ya wacana ini ya tentu sah-sah saja ya. Kalaupun menteri ataupun deputi menyampaikan kepada publik terkait rencana ini ataupun masih dalam kajian, ya sah-sah saja. Tetapi coba kita pelajari betul dan kemudian jangan juga hanya melihat lingkupnya hanya lingkup ke dalam salah satu kementerian, tetapi bagaimana korelasinya dengan instansi-instansi lainnya, dengan pemerintah daerah, dengan hubungannya pelayanan publik secara langsung, atau ya karena BUMN banyak melayani BUMN, ya bagaimana sistem pelayanan terhadap BUMN lainnya. Karena konsekuensi mengurangi hari pasti akan menambah jam kerja harinya pada 4 hari yang tersisa, gitu. Nah, bagaimana juga dengan penerapan jam kerja terhadap 4 hari ini? Nah, oleh karena itu, ya ini harus betul-betul dikaji dan tidak serta-merta, dan sehingga betul-betul keputusan untuk menetapkan hari kerja itu juga sesuai dengan tata peraturan pemerintahan yang sesungguhnya bahwa di instansi pemerintah itu diatur oleh Kemenpan RB. Semestinya juga yang mengatur jam kerja, yang mengatur hari kerja dan lain sebagainya adalah Kementerian Pan RB. Dan tidak bisa kemudian masing-masing kementerian memutuskan sendiri-sendirinya. Apalagi libur 2 hari saja barangkali kita sudah kehilangan waktu pelayanan publik. Ya. Apalagi kalau liburnya menjadi 3 hari. Saya kira